Pada tahun 2000, seseorang bernama Henry bersama kepala-kepala suku Gogodala di bagian barat Papua Nugini menyatakan diri sebagai suku Yahudi yang hilang dari keturunan Benjamin. Ada apa sebenarnya? Kok bisa tiba-tiba suku Yahudi yang hilang ditemukan di Pulau Papua? Henry adalah perwakilan dari lembaga Olim Aid International, sebuah LSM yang berpusat di Queensland, Australia, yang berfokus pada upaya memulangkan orang Yahudi dan Kristen ke Tanah Perjanjian sebagai persiapan menggenapi nubuatan Alkitabiah, menyongsong datangnya Mesias akhir zaman. Ini merupakan gerakan gereja Protestan Mesianik atau Kristen Zionis yang bermula dari Amerika. Olim dalam terminologi Zionis adalah aliyah atau emigran yang pulang ke Israel. Akhirnya pada Juli 2003, Henry dan para pendukungnya berhasil mendesak Profesor Tudor Parfit sebagai Direktur Pusat Studi Yahudi di Universitas London untuk datang ke desa Gogodala dan melakukan tes DNA untuk memastikan klaim suku Gogodala sebagai keturunan Yahudi. Hasil tes tersebut ternyata tidak menunjukkan bahwa mereka memiliki DNA keturunan Semit, melainkan DNA ras Melanesia. Meskipun demikian, Gogodala tetap ngotot dan terus menganut Yudaisme. Selama kunjungan ini, Parfit terkejut melihat bagaimana praktik Yahudi berkembang di suku tersebut. Suku Gogodala mempraktekkan Babala, yaitu halakah atau hukum Taurat. Beberapa nama orang suku Names Gogodala adalah Mose, Sedeka, Maliki, Aba, Gedela, Bani, Nauri, Auma, Ila, Yahweh, Alia, Idgaila, Yeoba, Shula, Iswani, Eklowa, Semaya, Ikabi, Yaesa, Manase, Samua, Dode, Gebone, Aketa, Aba. Mirip dengan nama-nama orang Yahudi. Semakin banyak warga Gogodala yang memakai yarmulkes atau selendang khas Yahudi. Mereka mulai merayakan Hari Raya Yahudi dan mereka lebih banyak menggunakan bahasa Ibrani, bahkan mengibarkan bendera Israel. Sikap pemerintah Papua Nugini langsung menelan mentah-mentah klaim ini, bahkan merasa bangga jika Papua sebagai bagian dari keturunan Yahudi. Di tengah kekejian serangan Zionis Israel membantai bangsa Palestina, Papua Nugini justru membuka kedutaan besar di Yerusalem pada September 2023. Gogodala yang ditemukan di tepi utara Sungai Aramia sampai Sungai Fly, namun sebagian besar terletak di sepanjang Sungai Aramia, anak sungai utama Bamu. Suku Gogodala ini aslinya bernama suku Girara atau Kabiri. Gogodala bukanlah nama suku, melainkan nama bahasa. Gogodala bukan adalah bahasa Austronesia. Satu-satunya anggota rumpunnya adalah Ariwaruna, yang dipahami tetapi tidak diucapkan oleh suku Gogodala. Keterkaitan dengan masyarakat Sungai Fly ditunjukkan dengan bergabungnya Gogodala dengan Suki sebagai kelompok terpisah dalam film Trans New Guinea. Saat ini, sebagian besar Gogodala juga berbicara Tok Pisin dan banyak yang fasih berbahasa Inggris. Paul Weertz melakukan penelitian lapangan di antara mereka pada tahun 1930. Menurut tradisi lisan, nenek moyang Gogodala tiba dengan sampan besar dari arah Sungai Fly, lalu menetap di Sungai Aramia daerah Sepik, setelah bertahun-tahun mengembara, menemukan daerah yang kaya akan sagu, ikan, dan hewan buruan. Secara fisik, sosial, dan budaya, mereka memiliki banyak kesamaan dengan masyarakat di wilayah Transfly dan Barat Daya, New Guinea. Bagaimana Gogodala dikaitkan dengan suku Yahudi yang hilang? Penelitian oleh Universitas Adelaide, Australia, Gogodala memiliki legenda bahwa nenek moyang mereka, Iniwaluma, adalah keturunan dari sebuah negeri yang hilang bernama Yebisaba. Konon setiap orang suku Gogodala mendengar nenek moyangnya berkata bahwa suatu saat harus kembali ke Yebisaba. Maka sejak kedatangan misionaris dari gereja Mesianik, terjadi cocokologi antara Yebisaba adalah Yerusalem, semata karena sama-sama berawalan huruf Yew. Mereka mengaitkan dengan ayat Yesaya pasal 11, ayat 2 Sode 16, bahwa suatu saat suku-suku Yahudi yang berada jauh, berasal dari lautan akan kembali ke Yerusalem. Mereka merasa yang dimaksud sebagai Yahudi suku laut adalah Gogodala. Profesor Parfait meneliti dari mana munculnya gagasan dan klaim sebagai suku Yahudi tersebut. Ternyata tidak terlepas dari perkembangan gereja Mesianik yang melakukan penginjilan di lembah Balimo
dengan nuansa Yudaisme. Dimulai pada tahun 1930, para misionaris ekspatriat dari organisasi Missionaries of the Unevangelized Fields Mission sekarang berubah menjadi Misi Kristen Asia Pasifik, mendirikan sebuah stasiun di wilayah Gogodala pada tahun 1934. Misi ini juga beroperasi di Papua bagian barat, atau Irian Jaya, Indonesia. Hampir semua agama tradisional yang menyembah totem digantikan oleh agama Kristen. 2 tahun kemudian, para pemeluk Kristen lokal dan penginjil pribumi bertanggung jawab atas hilangnya identitas seni tradisional dan budaya lokal. Selama Perang Dunia Kedua, masyarakatnya dibiarkan sendiri, namun upaya misionaris kembali intensif pada tahun 1950-an menghasilkan perubahan sosial yang drastis, termasuk ditinggalkannya rumah panjang tradisional. Kebangkitan budaya pada tahun 1972 mencapai puncaknya dengan pendirian rumah panjang baru sebagai pusat kebudayaan Gogodala yang ditetapkan sebagai museum, pusat pendidikan, dan penegasan identitas budaya baru di Balimo. Fondasi identitas agama Gogodala asli dalam beberapa hal masih ada, hanya saja sistem kepercayaan tradisional mereka secara total telah digantikan oleh agama Kristen bernuansa Judaisme, kata Parfit. Tur Pusat Studi Yahudi di Universitas London telah meneliti bertahun-tahun mengenai fenomena rame-rame mengaku sebagai salah satu dari 10 suku Bani Israel yang hilang, bukan hal yang aneh lagi. Berbagai suku minoritas dan terpencil dari berbagai pelosok dunia telah menyatakan sebagai bagian dari keturunan Yahudi. Fenomena ngaku-ngaku sebagai suku Yahudi yang hilang juga terjadi di Fiji. Gagasan bahwa klan Itaukei adalah keturunan suku Yahudi yang hilang sangat kuat di kalangan suku lokal dan kelompok gereja Mesianik di Fiji. Sementara di India juga ada suku Beni Menase atau Beni Menase yang hidup di Manipur dan Mizoram, India. Ditemukan oleh seorang rabi Israel pada tahun 2005 yang terkejut dengan fakta adanya suku yang wajahnya dan agama istiadatnya berbeda dengan orang India pada umumnya. Cabang dari suku Menase ada juga di Burma dan Bangladesh. Beni Manase adalah termasuk imigran aliyah yang sekarang datang ke Israel dan banyak yang menjadi tentara IDF. Ada juga yang berspekulasi, suku Minahasa juga ada yang mengaku-ngaku keturunan dari Manase, anak sulung dari Joseph atau Nabi Yusuf. Yang benar-benar diakui memiliki DNA Yahudi adalah suku Lemba di Zimbabwe, Afrika Selatan dan Malawi, serta suku Beta Israel dari Ethiopia. Lebih lanjut, pembahasan mengenai fenomena penginjilan gereja Protestan Mesianik dan gerakan Kristen Zionis ini akan dibahas pada video selanjutnya. Tetap ikuti channel ini dan subscribe serta bunyikan loncengnya.